Assalamualaikum semua, saya Lutfia Denis Ara dari kelas 11 IPS 1 Eksora. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor persebaran flora dan fauna. Baik, yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Terdapat wilayah yang sangat padat populasinya, namun ada juga wilayah di muka bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup. Selain manusia, ternyata flora dan fauna juga memiliki ciri fisik yang berbeda di setiap wilayah. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna yakni iklim, edafik, fisiografi, dan manusia. Poin selanjutnya A. Faktor iklim. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim akan memiliki jenis flora dan fauna yang sedikit. Yang pertama, suhu udara. Suhu udara akan berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi disebabkan faktor sudut datang, sinar matahari, letak lintang, jarak, atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh tumbuhan. Wilayah yang memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim merupakan tempat yang sangat baik bagi kehidupan organisme, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Khusus vegetasi, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi. Sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografinya. Karena sistem penanaman habitat, tumbuhan sering sama dengan kondisi seperti hujan tropis, lintang sedang, gurun, pegunungan tinggi. Selanjutnya, poin kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan, flora, dan ada tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah kering, lembab, dan ada jenis tumbuhan hanya hidup di wilayah-wilayah yang sangat basah. Berdasarkan tingkat kelembapan lingkungannya, kelompok dapat dikelompokkan atas Xerophyta, Mesophyta, Hygrophita, dan Tropophyta. Baik, kita jelaskan satu persatu. Ada yang pertama, itu Xerophyta. Xerophyta tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering atau kelembapan yang rendah. Tumbuhan Xerophyta contohnya yakni kaktus seperti gambar yang di samping. Selanjutnya, poin yang kedua, Mesophyta. Mesophyta tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab tetapi tidak basah, seperti jamur. Yang ketiga, Xerophyta. Xerophyta tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah basah, lembab, seperti teratai, selada air. Dan yang terakhir, Tropophyta. Mampu beradaptasi terhadap daerah yang mengalami perubahan musim. Tropophyta, flora khas iklim tropik yang seperti kayu jati pada gambar di samping. Masuk poin yang ketiga, angin. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tumbuhan di daerah terbuka, hanya tumbuhan berakar, berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dan hembusan. Angin yang sangat kencang. Dan angin juga membantu dalam proses penyerbukan atau pembuahan. Dan terakhir, yakni curah hujan. Air adalah sumber utama dalam kehidupan tumbuhan, sangat bergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Banyak sedikitnya jumlah curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakter khas bagi formasi-formasi vegetasi di bumi ini. Selanjutnya, ada faktor edafik. Faktor edafik yakni tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah juga sebagai media utama bagi tumbuhan vegetasi. Ada juga faktor fisiografi. Bentuk bumi yang beragam seperti pegunungan menghambat penyebaran tumbuhan. Kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan suhu sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan tinggi tempat. Faktor yang terakhir, faktor makhluk hidup. Tumbuhan yang memiliki adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam.